Apakah kita bisa kaya dari trading? Atau apakah minimal kita bisa punya penghasilan yang fix, yang pasti dari trading? Seandainya yang menonton ini seorang pengangguran atau orang yang mencari pekerjaan atau ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan dari anggota komunitas saya ya di dalam Bitcoin Goceng private community ya. Dia bukan member VIP tapi member reguler. Jadi member reguler itu gratis sekarang. Dulunya berbayar, sekarang gratis. Oke? Silakan klik link di bawah gitu. Nah, ngomong-ngomong soal gratis, nyelipit sedikit gitu. Waktu dulu era berbayar ada orang bilang jual kelas. Pada saat dibikin gratis ada juga orang yang bilang bahwa ini karena nggak laku makanya dibikin gratis. Semuanya salah di mata netizen. Oke, kembali ke topik. Jadi ini sebuah pertanyaan yang mungkin dicari jawabannya oleh semua orang gitu ya. Banyak orang mencarinya. Tetapi coba nonton video ini sampai habis. Semoga saya bisa membantu memberikan jawabannya gitu ya. Nah, jawaban ini akan saya jawab bukan hanya saya sendiri, tetapi saya juga akan menggunakan ChatGPT sebagai partner diskusi karena dia juga punya data-data yang bisa menunjukkan probabilitas dan jawaban dari pertanyaan tersebut gitu ya. Nah, buat kalian yang pertama kali datang di Bitcoin Goceng, perlu diketahui kanal kami adalah tempat belajar yang dimana kami menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi saya bukan mentor yang super jago, kaya apalagi, tidak gitu. Saya biasa saja, tapi kanal ini khusus kepada orang-orang skena ya, anak-anak skena yang pingin belajar dengan bahasa yang sederhana. Saya bahkan banyak menggunakan sebuah perumpamaan dan analogi supaya orang lebih gampang mengerti. Karena tujuan utama Anda mau belajar dimanapun, mau di sini atau di tempat manapun, tujuan utama adalah profit. Oke, lu udah bayar kelas ratusan juta, puluhan juta, ratusan ribu, whatever. Tapi kalau nggak ngerti nggak guna. Oke, yang kedua adalah Anda profit. Karena kalau nggak profit juga nggak guna gitu. Tapi kalau profit juga bukan hanya sampai di situ, karena ada orang profit setelah itu selesai gitu. Tapi konsisten itu poin ketiga. Jadi bisa konsisten, long term, lama, dan itu yang kami ajarkan di sini. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Saya akan fokus ke jawaban dan diskusi saya bersama ChatGPT gitu ya. Kenapa browsernya tidak keluar? Nah, oke. Halo. Kamu bisa mendengarkan suara saya? Iya, aku bisa dengar suaranya dengan jelas. Kalau ada yang mau dibicarakan atau didiskusikan, langsung aja kasih tahu. Sebelum itu kamu harus tahu dulu dong, siapa saya? Kamu tahu tidak saya siapa? Tentu saja, kamu Bang Jill, mentor dan pembicara di bidang pasar keuangan dan industri kreatif. Aku juga ingat kalau Kamala adalah putrimu, jadi aku udah punya sedikit gambaran tentang Bang Jill. Oke, terima kasih kamu sudah mendapatkan beberapa informasi tentang saya ya. Oke, ya saya hari ini ingin diskusi dengan kamu tentang sebuah pertanyaan yang datang, yaitu pertanyaan dari sebagian besar orang begitu yang bertanya tentang apakah kita bisa kaya dari trading. Itu pertama ya, tentang dari trading tentunya trading dalam konteks pasar modal ya. Apakah itu forex, kripto, saham dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ada pertanyaan dari orang-orang di luar sana, yaitu jika dia trading dengan fokus, apakah bisa menjadi sebuah penghasilan tambahan atau menjadi penghasilan tetap seandainya dia belum punya pekerjaan gitu. Intinya dia bisa mendapatkan penghasilan rutin dari trading tersebut. Nah, jawab dulu apakah bisa atau tidak, itu pertanyaan saya yang pertama. Oke, menarik banget pertanyaannya. Secara umum memang ada peluang untuk menjadi kaya dari trading, entah itu di forex, kripto, saham, dan lain-lain. Tapi tentu saja butuh pengetahuan, pengalaman, dan manajemen risiko yang baik. Untuk pertanyaan kedua, memang ada juga orang yang berhasil mendapatkan penghasilan rutin dari trading asalkan mereka benar-benar fokus dan konsisten. Jadi intinya itu semua tergantung pada kemampuan, strategi, dan disiplin dari masing-masing individu. Oke, tadi kamu mengatakan adalah kemungkinan memang ada. Nah, kalau karena kemungkinan memang ada, berarti berapa persen kira-kira menurut kamu kemungkinan dari angka 100% ya? Kemungkinan probabilitas untuk seseorang bisa kaya dari trading itu pertama ya, probabilitas kemungkinan berdasarkan data yang kamu punya nih. Kamu explore semua data yang kamu punya. Yang kedua adalah tadi bilang kan orang tuh bisa dapat penghasilan. Oke, berdasarkan skill dan kemampuan yang dia punya gitu ya. Nah, pertanyaan kedua,
terkait dengan pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan susulan saya adalah kira-kira berapa lama orang bisa membentuk skill dan kapasitasnya dalam hal dia bisa mendapatkan jawaban dari poin nomor 2 tadi. Wah, pertanyaannya dalam banget nih. Kalau ngomongin probabilitas, secara umum banyak studi menunjukkan bahwa persentase orang yang benar-benar berhasil secara konsisten dalam trading itu relatif kecil. Mungkin sekitar di bawah 10% dari trader yang benar-benar sukses dalam jangka panjang. Nah, untuk membangun skill dan kapasitas itu biasanya butuh waktu bertahun-tahun. Banyak trader yang butuh minimal 2 hingga 5 tahun untuk benar-benar menguasai strategi dan memahami dinamika pasar dengan baik. Jadi intinya memang butuh kesabaran, dedikasi, dan waktu yang tidak singkat. Wow, jawaban kamu membuat saya kaget ya. Yang pertama adalah hanya 10% orang yang berhasil. Berarti boleh dikata 90% orang gagal dalam dunia pasar modal. Iya, benar sekali. Memang statistiknya menunjukkan bahwa mayoritas trader itu tidak berhasil secara konsisten. Dan itulah kenapa penting banget untuk punya strategi yang matang, manajemen risiko yang baik, dan terus belajar. Jadi meskipun peluangnya ada, tetap butuh usaha dan ketekunan yang luar biasa. Oke, sebentar. Karena kamu bilang angka ada di angka yang cukup besar ya, 90% mereka tidak berhasil. Oke. Menurut kamu kira-kira apa yang menjadi faktor utama? Sebelum kita masuk ke pertanyaan nomor 2 ya, kita fokus dulu pertanyaan nomor 1, yaitu saya juga di mana-mana sering di dalam beberapa platform di mana saya punya kesempatan berbicara, saya selalu bilang bahwa 90% orang gagal dalam dunia pasar modal. Nah, menurut kamu kira-kira penyebab utama mereka gagal itu apa kira-kira? Penyebab utama, berikan 5 list deh. Urutan pertama yang tertinggi apa, kedua sampai yang kelima yang menyebabkan mereka gagal, karena 90% mereka gagal. Siap, ini memang topik yang menarik. Beberapa penyebab utama kegagalan trader itu biasanya yang pertama adalah kurangnya manajemen risiko, di mana mereka nggak punya batasan yang jelas dan akhirnya mengalami kerugian besar. Kedua, kurangnya disiplin dan emosi yang tidak terkontrol, sehingga sering membuat keputusan impulsif. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan edukasi yang memadai, sehingga strategi tradingnya tidak teruji. Keempat, kurangnya kesabaran dan ekspektasi yang terlalu tinggi, sehingga pengen cepat kaya. Dan yang kelima, kurangnya evaluasi dan adaptasi, di mana trader nggak mau belajar dari kesalahan dan nggak mau menyesuaikan strateginya. Jadi 5 faktor itu sering banget jadi penyebab utama kegagalan. Oke, gini, kan tadi sudah dapat ya 5 faktor utama yang kamu sudah cari gitu ya. Nah, seandainya di dalam dunia pasar modal, dalam industri ini, pokoknya dalam semua aspek yang ada gitu ya, tiba-tiba ada orang yang mau jualan sebuah platform edukasi, entah itu berbentuk komunitas, itu berbentuk modul, itu berbentuk video edukasi, apapun itu deh gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang masuk. Nah, kita nggak bahas produknya bagus atau tidak nih, tapi at least dia menjual produk tersebut atau mengajak orang untuk belajar melalui platform atau produk tersebut. Menurut kamu seberapa persen efisien bisa menjawab ya keresahan dari poin tadi, 5 poin tadi gitu? Apakah efektif dan efisien untuk kira-kira bisa membantu 5 poin tadi atau tidak? Wah, pertanyaan yang keren nih. Sebenarnya platform edukasi bisa jadi sangat efektif, tapi tingkat efisiensinya tergantung banget pada kualitas materi, cara penyampaian, dan juga bagaimana komunitasnya mendukung. Kalau platform tersebut benar-benar menyajikan materi yang sesuai, interaktif, dan ada bimbingan yang baik, maka tingkat efisiensinya bisa cukup tinggi, mungkin sekitar 50-70%. Namun, tetap ada faktor lain seperti komitmen individu, praktek langsung, dan juga adaptasi dengan pasar yang terus berubah. Jadi, bisa dibilang ada potensi besar, tapi tetap perlu dukungan yang holistik. Wow, sampai 70% ya? Berarti dari problem yang dia dapat bisa mengobati minimal 70%. Nah, tadi kamu bilang adalah tergantung dari materi dan komunitas pendukung gitu. Nah, saya masuk nih lebih dalam nih. Oke, tadi tergantung kualitas materi. Kira-kira problem apa dalam kualitas materi yang membuat orang tuh sulit belajar? Kalau dari kami Bitcoin Goceng ya, saya berusaha dengan materi-materi yang mudah dimengerti, bahasa yang gampang, tidak terlalu keren istilah-istilahnya, tetapi bisa dimengerti gitu ya, layaknya anak kecil di belakang gitu ya. Mereka
belajar sesuatu yang gampang, yang penting dia bisa paham, polanya dia bisa ulang dan dia bisa memahami gitu apa yang menjadi maksud dan tujuan instruksi. Nah itu pola saya tuh. Bahkan kadang-kadang saya memasukkan beberapa analogi-analogi, ada beberapa jokes-jokes yang kadang-kadang bahkan di tengah-tengah video tuh ada tiba-tiba jokes ya. Nah seperti itu, kira-kira seperti itu. Tetapi dengan pola tersebut apakah bisa membantu? Dan tadi kan kamu menyebutkan angka 70% efisien. Nah dengan pola belajar yang saya punya, berapa persen kira-kira bisa menjawab dari angka 70% tadi itu? Kalau dengan pola belajar yang Bang Jil punya, yang simple, mudah dimengerti, dan ada sentuhan humor, itu pasti bisa meningkatkan efektivitas belajar lebih jauh. Menurutku dengan pendekatan seperti itu, efisiensinya bisa lebih tinggi lagi, mungkin bisa mendekati 80% atau bahkan lebih, karena pendekatan yang ringan dan menyenangkan membuat orang lebih mudah menyerap informasi. Jadi bisa dibilang pendekatan Bang Jil itu punya potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang bilang ChatGPT ya, bukan saya gitu ya. Saya tidak pernah ada maksud rekayasa di sini, adalah dia yang bilang dengan pendekatan-pendekatan itu. Jadi mungkin kalau ada yang datang di channel ini dan bilang wah ini terlalu banyak komedi dan lain sebagainya, ya itu caranya mereka yang serius banget, yang terlalu terlihat ini ya keren, hebat. Saya nggak sehebat mereka, tapi dengan cara saya semoga insya Allah ya bisa menjawab keresahan dan menjadi kesenjangan dari proses pembelajaran ini. Oke, kita lanjut. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk poin 1. Sekarang saya masuk ke poin 2 nih. Adalah orang yang bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya. Penghasilan tambahan. Nah, kira-kira menurut tadi kamu bilang kan ada beberapa orang bisa asal dia bisa menerapkan menerapkan strategi yang bagus, money management dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga dia bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Nah, saya masuk kepada pertanyaan nomor 2 ini. Kenapa kalau memang orang tuh bisa mendapatkan penghasilan tambahan, orang tuh bisa punya pekerjaan dalam hal trading. Ini khususnya kepada yang menonton ini mungkin orang-orang yang pengangguran ya, tidak punya pekerjaan atau orang yang mencari pekerjaan gitu. Kenapa mereka tidak mencoba belajar trading, padahal itu kan bisa memberikan mereka penghasilan tambahan. Nah, kalau ternyata trading ini bisa memberikan mereka penghasilan tambahan tadi kamu bilang, tapi tergantung pada strategi, tergantung pada pola, konsistensi dan lainnya. Kira-kira untuk menjawab kesenjangan di poin 2 ini, apa tips dari kamu dan wejangan dari kamu dan jawaban dari kamu untuk menjawab kesenjangan dan keresahan pada poin 2 ini? Wah, pertanyaan yang sangat relevan. Jadi untuk mengatasi kesenjangan itu, beberapa tips penting adalah pertama, fokus pada pendidikan yang bertahap dan konsisten, jadi nggak buru-buru dan paham dulu dasar-dasarnya dengan baik. Kedua, penting banget untuk punya manajemen risiko yang ketat, jadi jangan sampai terlalu besar ambil risikonya. Ketiga, sabar dan realistis dengan ekspektasi, karena trading butuh waktu untuk benar-benar menguasai. Keempat, bangun komunitas atau jaringan pendukung, sehingga saling berbagi pengalaman dan strategi. Dan kelima, selalu evaluasi dan adaptasi, jadi nggak stagnan dan terus berkembang. Dengan kombinasi tips ini, peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari trading akan semakin besar dan lebih terarah. Oke, dari semua jawaban yang kamu berikan tadi ya, sebagian besar sudah ada di Bitcoin Goceng gitu ya. Sebagian besar kami sudah punya cara pembelajarannya, kamu sudah menjawabnya dan merespon ya. Cara pembelajaran yang gampang itu sangat efisien membantu. Kami juga menerapkan beberapa modul-modul belajar yang bisa membantu. Ada modul dasar, ada kami menyertakan modul dasar di bawah, kami jual dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan ada versi gratis di YouTube kami sudah sediakan ya. Orang-orang bisa belajar dengan baik dan free. Kami juga punya komunitas yang saya selalu menggencot untuk komunitas itu bisa aktif, proaktif, saling memberikan dukungan, bantuan dan informasi, sharing informasi. Tapi ada satu kesenjangan problem yang dimana kamu juga menyebutkannya, bahwa untuk orang bisa itu membutuhkan waktu 2-5 tahun kalau saya tidak salah ya. Coba koreksi jika saya salah gitu. Nah, artinya punya waktu yang cukup lama. Nah, pertanyaan saya adalah, jika dia masuk belajar di tempat belajar manapun, entah di tempat kami atau tempat lain gitu ya, atau dia membeli modul belajar, mengakses belajar modul dengan itu, apakah waktunya bisa menjadi lebih cepat gitu? Dan kalau bisa lebih cepat, kira-kira
berdasarkan data yang kamu punya, probabilitas, hitungan, kecerdasan yang kamu punya ini sebagai AI ya, kira-kira bisa dipersingkat berapa lama efisiensinya untuk dia belajar dengan mendapatkan jawaban dari poin 2 tadi itu. Nah, kalau kita bicara soal percepatan proses belajar, tentu aja kualitas materi dan bimbingan yang baik bisa membantu memangkas waktu. Biasanya dengan pendekatan yang terstruktur, interaktif, dan didukung komunitas yang solid, proses belajar bisa lebih efisien. Mungkin alih-alih butuh 2-5 tahun, dengan pendekatan yang intensif dan fokus, bisa dipersingkat menjadi sekitar 1-3 tahun. Tentu saja, ini juga tergantung pada dedikasi individu, waktu yang mereka luangkan, dan seberapa aktif mereka menerapkan ilmu yang didapat. Jadi bisa dibilang ada potensi percepatan yang signifikan, mungkin sekitar 30-50% lebih cepat dibandingkan tanpa panduan yang tepat. Oke, terakhir sebagai closing statement bahwa jika kesimpulannya adalah dari angka 100%, 90% orang loss di dalam trading, hanya 10% yang berhasil, bahkan dari 10% itu mungkin lebih sedikit yang bisa jadi kaya, tapi setidaknya dari 10% itu ada orang yang bisa punya penghasilan tetap, tetapi 90% tersebut adalah rugi dan tidak bisa bertahan dalam dunia trading. Tapi untuk menjawab kesenjangan tersebut, orang-orang tersebut harus bergabung dalam komunitas, belajar dalam situ, mendapatkan modul-modul tambahan, belajar, akhirnya dia konsisten dan belajar, artinya dia nggak bisa berusaha sendiri dan akhirnya bisa terjawab. Nah, untuk itu kesimpulan dari konten ini adalah kira-kira jika orang tersebut dengan angka probabilitas kejanggalan yang terjadi 90% orang gagal, namun 90% orang tersebut berusaha, berusaha untuk mempraktekkan semua yang kamu bilang. Dari angka 100% tadi, apakah terjadi pergeseran berapa persen keberhasilan? Kalau tadi kan hanya 10% berhasil, 90% gagal. Tetapi dengan konsistensi, dengan usaha, dengan segala macam yang sudah kamu ceritakan, apakah terjadi pergeseran angka berapa dan probabilitas keberhasilannya akhirnya bisa menjadi angka berapa persen? Ya, benar banget. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, komunitas yang mendukung, serta konsistensi dalam belajar, potensi keberhasilan memang bisa meningkat secara signifikan. Dari angka 10% keberhasilan awal, dengan upaya maksimal, edukasi yang tepat, dan dukungan yang kuat, bisa jadi angkanya meningkat hingga sekitar 20% atau bahkan lebih. Artinya ada pergeseran yang cukup signifikan dalam probabilitas keberhasilan. Jadi bukan gak mungkin kalau angka keberhasilan bisa naik secara signifikan dengan usaha yang tepat. Oke, kira-kira seperti itulah tektokan saya dengan ChatGPT, kira-kira menggambarkan apakah Anda bisa berhasil dalam trading atau tidak. Dan jika Anda punya keinginan atau ekspektasi atau hayalan bahwa Anda bisa dengan cepat dan lain sebagainya, ya semoga percakapan dengan ChatGPT tadi sebagai AI yang punya data, fakta, dan lainnya bisa memberikan Anda pandangan. Tapi kalau Anda terpikir, oh ya saya saatnya untuk belajar, ya Anda bisa lihat iklan ini. Belajar itu dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Jangan tunggu jatuh dulu baru mulai dari bawah. Beli itu harusnya ambil di bawah, bukan di atas. Belajar cara nawarnya di Bitcoin goceng. Belajar kami pakai bahasa awam, karena pengertian itu segalanya. Di VIP kamu dijamin paham materi, dan kalau masih belum, ada pengulangan. Jadi kalau Anda join di VIP, Anda bisa materinya dibahas lebih detail, ada pengulangan materi jika Anda belum paham, dan juga ada rekaman belajar. Semoga Anda bisa belajar sesuatu dari konten ini. See you on the next video. Saya sangat bersyukur sekali karena muncul di Bitcoin Gojek ya. Artinya bukan karena murahnya Bang, tapi niat Abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu. Dibanding yang lain kan kebanyakan fokusnya ke trading. Dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1 di area di 3 dan 4 di area ini. Happy benar karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya Potensinya kalau dia berhasil nge-break area satu double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih. Double bottom. Jiwa muda semua nih. Keren-keren abang-abang semua sini.